dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas.
Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya sapa dengan penuh kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Saat hari ini kita akan sama-sama memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan di dalam memuji, menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepalamu, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, dan kami sungguh mengasihi-Mu. Saat hari ini kami rindu menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu mengalami lawatan-Mu Tuhan. Biar pada saat hari ini, apapun kondisi kami, apapun yang kami alami pada saat hari ini, yang kami butuhkan Engkau Tuhan. Engkau jamah kami, lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, jemaat Tuhan, dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hiburkan, kuatkan kami, lawat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan yang bertata dalam kehidupan kami. Oh, kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi kami, penuhi setiap hati kami. Oh,
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan ku kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama sekali lagi dari awal katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan saat ku kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau lebih dekat lagi pada saat hari ini Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan saat ku kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Haleluya, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu. Amin. Kami mau kejar hadirmu pada saat hari ini, sampai kami rasakan sentuhan kasih-Mu. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Sekali lagi kata
Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yang di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, bawa hatimu, sembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Oh, ya Rabba, 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 ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terus sembah Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, kejar hadirat-Nya, rasakan kasih-Nya. Haleluya. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya, haleluya. Oh, sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, Mengikuti oh Tuhan, kami mau terus mengikuti Engkau, karena kami tahu hanya dekat denganmu kami merasakan kasih-Mu, kami merasa aman dan nyaman. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa kami mau mengikuti segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama, bersama-sama katakan, membawa sembahku, haleluya. Tuhan yang baik bagi kami, dalam hidupku, membawa, amin, dalam hidupku, hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Syaraba ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kuasa-Mu sungguh terjadi dan nyata bagi kami. Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir melawat setiap kami. Pada saat hari ini Tuhan, dinyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau Yesus kebenaran, Kaulah jalan kebenaran bagi kami. Kalau kami ada hingga pada saat hari ini Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kami kuat, kami sehat, kami bisa menikmati Engkau Tuhan. Biar kebenaran-Mu itu terus melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syarararaba, yaraba, yaraba.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Kau nyatakan janji-Mu. Haleluya. Kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mata kami terus memandang Engkau Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlukan kasih-Mu. Haleluya. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Ku hidup bagimu. Biar hati kami Tuhan, biar hati kami terus menyembah-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Selama ku hidup, haleluya, amin. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan.
tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, lebih kencang, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami yang menyenangkan Tuhan. Kami percaya sukacita itu kami alami juga pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersukacita, kami siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu dimanapun berada. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Yang siap melompat bagi Tuhan, yang siap bersukacita pada saat hari ini, bersama saya katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kau Raja kami, Kau yang berkuasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang berkata, Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta
percaya setiap kita dimanapun berada, Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita berarti kuasanya juga ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kau berikan kami kuasa dari tempat maha tinggi. Hari Tuhan tercurah kuasa-Mu bagi kami. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sambil bertepuk tangan, sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa dari surga. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah, haleluya. Bila Allah sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi, dimanapun Anda berada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memperkatakan Pantekosta ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, terima kasih. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom. Ya, mari kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa dulu untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa, kami boleh bisa beribadah hari ini Tuhan, di hari Minggu tanggal 31 Januari 2021.
2021. Dan kami bersyukur kalau semua kami, seluruh jemaat pengerja GBI Jaka Sampurna ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau sama-sama di rumah-rumah, dimanapun kami berada, kami mau sama-sama dengar firman Tuhan. Dan kami rindu Allah berbicara buat kami, sehingga firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan yang gak ada apa-apanya. Biar Tuhan sungguh-sungguh Roh Kudus saja yang akan berbicara kepada setiap pengerja dan jemaat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya mau katakan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat GBI Jaka Sampurna yang luar biasa. Ya, kita tahu bahwa hari ini hari Minggu saudara semua ada di rumah-rumah beribadah bersama. Tapi saya rindu hari ini saudara semua bisa fokus untuk mau dengar firman Tuhan. Ya, hari ini saya akan berikan judul tentang integritas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita buka bersama dengan saya di kitab Amsal ayat yang ke-20. Ya, Amsal pasal 20 maksud saya. Amsal pasal yang ke-20, ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Orang benar yang bersih kelakuannya, itu berbahagialah keturunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan tentang integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas itu? Nah, integritas itu adalah suatu mutu, suatu sifat, suatu keadaan yang, ini saya lihat dari kamus ya Bapak Ibu Saudara, yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh. Ya, sehingga itu memancarkan satu pribadi yang memiliki potensi itu adalah memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak pelin-pelan baik dalam perkataan dan perbuatan. Mungkin, maaf ya. Iya, saya harus bicara cepat nih buat Bapak Ibu Saudara ya, karena waktunya durasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa poin yang hari ini saya mau mengajak kita semua sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang integritas ini. Nah, bagaimana untuk kita hidup menjadi orang yang berintegritas? Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan di sini bahwa misalnya ya, seperti kalau kita bekerja. Nah, kalau kita bekerja itu biasanya di perusahaan itu ada surat atau kesepakatan kerja. Biasanya itu berupa buku atau suatu ketentuan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mau melakukan apapun dalam pekerjaan, ya kan? Mau datangnya jam berapa atau apa, itu semua sudah ada ketetapan, sudah ada kesepakatan kerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dalam integritas itu, acuan standar kita adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu merupakan acuan yang tertinggi di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Nah, saya mau bacakan buat Bapak Ibu di kitab 2 Timotius ya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ya, di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Tuhan, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita pikir gini, di zaman sekarang ini untuk hidup dalam integritas, kadang-kadang kita pikir, aduh seperti apa ya, mana yang benar, mana yang salah, kadang-kadang itu udah beda-beda tipis. Nah Bapak Ibu, hari ini di kitab 2 Timotius tadi, Tuhan berkata bahwa Alkitab itu adalah fungsinya untuk kita mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semakin lama tinggal dalam firman Tuhan, Bapak Ibu akan mempunyai kepekaan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebagai contoh ya, misalnya kalau kita jadi pegawai bank ya Bapak Ibu, nah biasanya karena sudah terbiasa setiap hari berurusan dengan uang, dia bisa membedakan mana uang palsu, mana uang asli. Misalnya seseorang yang berjualan di toko kain, ya karena setiap hari bergaul dengan kain, dia bisa membedakan mana mungkin sutra yang asli, mana yang sintetis, yang mungkin di mata orang kebanyakan gak bisa membedakan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita itu senantiasa ada di dalam firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan mempunyai pola berpikir untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti apa sih tinggal dalam firman? Nah, kalau seumpama ya, firman itu misalnya berupa suatu tempat atau suatu rumah, kita semua rame-rame pergi ke sana, ya kan, tinggal di situ, kita semua bawa
bawa pakaian kita, bawa perlengkapan kita tinggal. Seandainya firman itu berupa sebuah rumah. Tapi yang dimaksud di sini, firman Tuhan adalah hidup kita itu, ya Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal, keputusan atau apapun, itu yang kita ambil dari firman. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan dari firman Tuhan, dari apa? Nah, tergantung dari apa yang Bapak Ibu hidupi hari lepas hari. Misalnya ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara kebanyakan misalnya selalu hanya dengar berita politik atau hanya dengar berita yang menakutkan. Nah, itu akan membuat pikiran Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan berdasarkan berita-berita itu. Nah, sekarang yang saya mau tanya adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara, apakah berita daripada firman Tuhan itu senantiasa menjadi makanan rohani kita hari lepas hari? Bapak Ibu, saya sendiri ya saat ini Bapak Ibu ya memang saya adalah hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan pun ya adalah manusia biasa. Sama seperti Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu kita tuh harus sama-sama ada dalam firman Tuhan. Nah, saya tahun ini ya tahun ketiga saya mementor grup baca Alkitab bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu luar biasa, lumayan melelahkan, sangat melelahkan. Ya, dari yang tahun pertama saya bentuk 50 orang, 38 orang yang selesai. Tahun kedua 120 orang, 88 yang selesai. Tahun ini tahun ketiga, tahun 2021, yang tadinya saya udah berpikir saya sudah tidak mau lagi. Karena apa? Karena merekap bacaan setiap hari, mengingatkan orang untuk membaca, kemudian mencatat mereka utang berapa utang bacaan maksudnya ya Bapak Ibu, berapa hari itu melelahkan. Setiap hari saya tidur di atas jam 12 malam. Tapi Bapak Ibu Saudara, inilah pelayanan. Jadi saat ini di tahun ketiga ini ada 200 anggota daripada grup yang saya mentor di dalam grup WA. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini jadi seperti sekelompok jemaat di Alamaya yang saya harus gembalakan dari segi membaca firman Tuhan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, tadinya saya udah mau berhenti, tapi Roh Kudus mengingatkan saya untuk gini, ini pelayanan, kamu menemani, memotivasi bersama-sama orang-orang ya untuk menghabiskan baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang mulia. Oleh sebab itu, saya bersemangat untuk kembali, apalagi di dalam grup itu ada banyak kami sharing kesaksian, ada banyak kami sharing motivasi. Nah, sesudah itu ini di tahun ini juga untuk pertama kalinya juga saya buka grup yang sama untuk anak-anak muda. Udah 60-an orang anggotanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu dari macam-macam gereja, macam-macam sinode bersama-sama. Ada yang saya kenal, ada yang enggak, kebanyakan saya enggak kenal. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah jadi kita itu dalam baca firman Tuhan, lihat setiap hari enggak baca, ya kan? Nah, jangan-jangan baca Alkitab cuma di gereja doang. Jangan-jangan baca Alkitab cuma kalau kita lagi kesusahan. Kalau kita lagi ketakutan, kita buka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu harus jadi makanan rohani kita. Setiap hari harus jadi satu kebutuhan mutlak dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ingat satu firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, artinya bukannya manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan cuma dari roti, itu melambangkan sesuatu yang kita cari kan, kita kan cari makan, ya kita cari apa? Bukan hidup hanya dari situ, tapi harus dari firman, ya firman yang setiap hari kita renungkan. Nah, bukan cuma direnungkan, tapi dilakukan, ya dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, poin berikutnya adalah ya orang yang berintegritas, itu ciri berikutnya adalah orang ini adalah orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan terbaik. Yang mengerjakan dengan terbaik, memberi yang terbaik, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya sama-sama kita akan membuka dari Alkitab kita dari Pengkhotbah, ya Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Ya, kerjakan dengan sekuat tenaga. Terus saya bacakan lagi dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang yang berintegritas dalam melakukan segala sesuatu, kerjakan dengan sekuat tenaga, kerjakan yang terbaik, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu, terkadang apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita misalnya, ya kan, kalau kita bekerja ya sekuler atau bekerja apa, kita langsung berpikir, wah aku harus dibayar besar. Ya Bapak Ibu, tapi kita tidak memperlihatkan kita kerja dengan baik. Ya, kemudian kalau kita melayani, ya kita belum apa-apa udah langsung, waduh tergantung nih, ya siapa dulu yang nyuruh. Kalau yang nyuruh pemimpin baru dikerjakan, kalau pemimpin nggak ada, kita lakukannya ogah-ogahan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini makanya saya melihat bahwa apapun yang kita lakukan, ya pelayanan atau apapun yang kita lakukan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, yang membuat mereka dimenangkan, membuat mereka merasakan pengalaman dengan Tuhan, itu kerjakan dengan sekuat tenaga, kerjakan dengan tidak hitung-hitungan Bapak Ibu, ya kan, tidak hitung-hitungan. Kita mau memberi, ya kan, misalnya nih anak-anak muda terkadang berpikir bahwa ya udah nanti aja, kalau saya udah tua baru saya mau melayani Tuhan. Justru saat ini memberikan usiamu yang terbaik, memberikan kekuatanmu yang terbaik untuk melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, memberi yang terbaik juga berbicara dengan waktu kita. Ya kan, misalnya waktu kita yang terbaik, bangun pagi kita cari apa? Kalau kita cari memuji menyembah Tuhan, kita cari kita baca firman Tuhan, sekuat tenaga kita dorong daging kita untuk bisa melakukan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita lihat berkat-berkat kecil yang kita tuntut dari manusia. Mungkin kita berpikir, wah kita lakukan ini aku harus dapat segini, kita lakukan sekian aku harus dapat sekian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada berkat besar yang akan menunggu orang-orang yang berintegritas. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, saya diberkati dengan Mazmur pasal 37, ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 ya sampai 26. Ya, firman Tuhan mengatakan hari ini buat kita semua, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita melakukan sesuatu, kita tidak dihargai sebagaimana mestinya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhanlah yang menghargai apa yang kita lakukan. Nah firman Tuhan hari ini berkata bahwa walaupun pandemi, Mazmur 37 ayat 25 mengatakan bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita sepanjang umur hidup kita. Bahkan dikatakan anak cucu kita adalah anak cucu yang perkasa, yang tidak akan pernah meminta-minta roti. Artinya bukan anak cucu yang terpuruk, mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa. Ya, tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang situasi di mana orang benar itu hidupnya diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari setiap kali saya bicara tentang berkat itu konotasi Bapak Ibu Saudara itu jangan selalu dengan uang, ya kan? Karena kalau konotasi kita selalu uang, maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang selalu mengukur segala sesuatu dengan uang. Cinta uang itu gak baik. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat saya khususnya Ibu Gembala yang saat ini masih ada di rumah sakit ya. Nah, saya tahu bahwa kemarin Pak Gembala juga sempat memintakan ke kita semua para hamba-hamba Tuhan untuk sama-sama berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu bulan November suami saya Pak Ginting kena COVID. Satu hal yang saya merasa kaya adalah pada saat suami saya sakit, banyak sekali doa-doa yang diberikan oleh teman-teman, oleh saudara. Itu semua bilang, aduh kami mendoakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat itu saya merasa menjadi orang yang sangat kaya. Karena apa? Saya merasakan bahwa semua teman, semua saudara yang pernah ada dalam pelayanan itu mengirimkan doa buat kami. Nah Bapak Ibu, itulah yang saya rasakan sebagai harta yang luar biasa. Ya kan, jadi kalau kita didoakan banyak orang itu saya merasakan hal yang luar biasa.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hal kita bicara tentang berkat, jangan selalu kita berpikir tentang uang, tapi selalu berpikirlah tentang sukacita, damai sejahtera, dan yang namanya finansial itu pasti akan mengikuti. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lihat berkat yang kecil, lihat berkat yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Penyertaan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Anak cucunya akan jadi berkat, tidak pernah meminta roti, bahkan memberi pinjaman. Luar biasa. Ya, kita aminkan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, poin yang ketiga berikutnya adalah dalam keadaan tertindas, ya, biarlah kita tetap menunjukkan integritas kita. Terkadang orang berpikir kalau kita dalam keadaan enak, kita gampang nih menunjukkan integritas. Tapi bagaimana kalau dalam keadaan tertindas? Misalnya Bapak Ibu Saudara ya, pada saat umpama kita sedang butuh uang, terus tiba-tiba ada orang mengajak kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita pikir ya udahlah, hari ini kita nggak taat firman dulu deh karena kebutuhan menunggu. Ya, atau bahkan ada yang ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya ya bangga sekali beberapa hari yang lalu sudah dilantik Kapolri kita adalah anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini bangsa kita sudah menyatakan bahwa mencapai satu kedudukan tertinggi tidak harus sampai tinggalkan Tuhan Yesus. Ini integritas yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, jadi terkadang orang berpikir ya iya kalau misalnya mau begini, mau begitu, ya kan kita harus melakukan ini. Ya kalau kamu mau diberkati, kamu harus melakukan ini. Nah, Bapak Ibu, ya saya melihat saya punya saya punya teman yang tinggal di Bali dan tinggal di beberapa tempat, terus dalam keadaan apa mereka bilang begini, iya sih tapi kalau tinggal di sini, kalau kita lagi entertain, kalau kita lagi ada di tengah-tengah orang-orang tertentu ya mereka lagi minuman keras, minuman beralkohol atau apa ya kita nggak enak lah kalau nggak ikut. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu itu disampaikan bahwa oh iya itu dalam keadaan dimana kita sepertinya sedang nggak bisa kalau nggak ikut, nggak bisa kalau tidak lakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada dua contoh yang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita lihat di sini, coba kita sama-sama membuka di Yohanes 21 ya. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Ya, Bapak Ibu, di situ Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dia katakan begini, ya kan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya kan? Nah, Petrus dengan lantang Bapak Ibu Saudara langsung menjawab begini, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara, ini kalau dengan bahasa sehari-hari saya sampaikan begini, ayo ini ngomong, apakah kamu lebih mengasihi Tuhan daripada hal-hal duniawi? Terus Petrus langsung begini, aduh Tuhan ini ngeledek, gitu kan ya. Udah Tuhan udah tahu kan, setiap hari aku ngikut Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ aku ada. Kita bersama-sama khotbah di bukit sama-sama. Kita ini di sini sama-sama. Aku mengasihi engkau lah. Ya kan? Tapi hari itu Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi kita lihat di sini, ya. Itu kemudian kalau sama-sama kita buka di Matius pasal 26, ya. Matius pasal 26. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara di ayat 35, di situ juga dikatakan kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Bayangkan satu komitmen yang tinggi dan luar biasa. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Artinya, di situ dia sedang kasih tahu sama Tuhan Yesus bahwa sampai harus diancam maut sekalipun, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah tahu ceritanya. Bahwa dia ditanya sama seorang wanita aja, ya kan, apakah kamu kayaknya seorang dari murid-murid ini? Nah dia sudah menyangkal, enggak, saya tidak kenal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan saat itu, ya mungkin saat yang genting saat itu Tuhan Yesus lagi mau disalib. Waktu dia ditanya, nggak berapa lama Bapak Ibu Saudara, ya hanya beberapa jam dari saat itu, apa yang dia ucapkan dengan lantang itu dia ingkari sendiri. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya kan, itu yang dialami oleh Petrus. Ya, dan berikutnya apalagi Bapak Ibu Saudara, padahal Tuhan Yesus sudah bilang,
kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Tuhan Yesus mati, mereka udah putus asa. Dan akhirnya Petrus dengan beberapa orang sudah kembali jadi nelayan, meninggalkan pelayanan. Artinya gak ada integritas. Yang tadinya mungkin kalau gak pakai bahasa ininya, dia tadinya bilang, saya mau menjadi melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau jadi pelayan Tuhan. Tapi baru dihadapkan dengan masalah sedikit, yaudah deh, aku udah gak ke gereja lagi, aku udah gak mau ikut pool lagi, aku gak mau ikut pemuda lagi. Kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Petrus. Ya kan, ini satu contoh yang luar biasa. Dalam keadaan ini dia akhirnya menyangkal. Nah, saya kasih contoh yang kedua Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita buka di Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-6. Kita sudah lihat satu contoh yang luar biasa dari seorang Daniel. Ya kan, seorang Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-10. Ya, 10 dan 11. Ayat 11, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang berpikir bahwa saya minum sebentar Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang berpikir bahwa kalau kita dalam keadaan yang enak, berarti kita tidak maksudnya gini. Oh iya, kalau dalam keadaan yang enak ya gampang aja seorang Daniel untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi pada saat peraturan dibuat, saat ada ancaman untuk masuk ke dalam ke tempat singa, masuk dalam perapian. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, disitulah waktu surat perintah itu dibuat, dan ada orang-orang yang saat itu Bapak Ibu Saudara semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati, mereka bersepakat untuk mencari kesalahan Daniel. Mencari kesalahan Daniel, dan mereka pikir seorang Daniel itu akan meninggalkan Tuhannya. Meninggalkan Tuhan dan mematuhi perintah raja. Tapi lihat di sini Bapak Ibu Saudara, di ayat 11 itu dikatakan bahwa tetap walaupun dia sudah mendengar surat perintah itu dibuat, dia lebih lagi mengarahkan pandangan matanya ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, integritas yang sudah menjadi satu gaya hidup, walaupun di tengah ancaman dia tetap lakukan. Dia tetap lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya rindu kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hidup kita tidak ada beda antara hidup kita di gereja, antara hidup kita di luar, Jadi jangan nanti di gereja kita berpakaian dengan baik, di luar kita berpakaian yang luar biasa, Apalagi anak-anak muda yang kurang bahan, yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa kita tidak harus mengikuti perkembangan zaman untuk menjadi orang yang diterima oleh masyarakat. Ketahuilah bahwa saya melihat bahwa saat ini sudah ada banyak bukti bahwa orang-orang yang tetap di dalam Tuhan adalah nantinya orang-orang yang akan dipakai untuk tetap naik ke atas. Saya ingat dulu waktu anak saya masih umur baru SMA, waktu itu anak saya pertama baru 17 tahun, dia pernah tanya bahwa, "Mama, aku boleh gak sih pergi ke diskotik?" Nah, saya tanya, "Kamu mau ngapain ke diskotik?" Dia bilang, "Ya saya mau tahu aja di dalam itu orang ngapain." Nah, saya tahu bahwa anak muda itu rasa ingin tahunya besar. Semakin dilarang nggak boleh, malah dia lakukan. Akhirnya saya ngomong begini sama dia, "Ya udah, kalau kayak gitu kamu tahu nggak? Kalau kamu mau sama dengan teman-temanmu, pengen tahu seperti apa di dalam, jadi kamu pengen hidupmu minimal kamu nggak kelihatan kuper atau apa, Jadi saya bilang sama dia begini, kalau kamu di antara 100 orang, kamu sama-sama pakai baju merah, terus mama lihat kamu dari ketinggian, kamu kelihatan nggak?" Dia bilang nggak kelihatan. Oke. Tapi kalau kamu di situ satu-satunya pakai baju putih, di antara yang lain pakai baju merah, mama lihat dari atas bakal kelihatan nggak? Ya kelihatan, karena aku sendiri berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita punya gaya hidup yang berbeda, justru kita akan menjadi pusat perhatian. Kalau kita mau sama dengan yang lain, udah gak ada bedanya Bapak Ibu. Ya kan, nah kalau kita mau jadi orang yang anak muda kan biasanya tuh kepingin diperhatiin. Waktu mereka pakai barang branded, waktu mereka pakai baju yang seksi, itu karena apa? Karena kepingin diperhatiin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, justru ya marilah kita diperhatikan, itu bukan karena kita harus ngikutin gaya hidup duniawi, tapi marilah kita diperhatikan karena orang akan melihat di tengah gaya hidup duniawi kita tetap memegang gaya hidup surgawi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang namanya integritas. Jadi dimanapun kita berada, ya jangan kita berbeda, ya jangan kita berbeda. Saya pernah menegur satu pemuda di tempat saya, Bapak Ibu Saudara, ya karena seperti itu. Waktu dia jadi WL, bajunya sopan. Satu waktu dia nggak jadi WL, bajunya nggak kurang baik lah, kurang enak lah dilihat. Nah Bapak Ibu, waktu saya tegur dia bilang, Bu, kan ini anak muda. Waktu saya jadi WL, saya pakai jubah WL. Nah waktu saya tidak pelayanan, ya saya ingin seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya itulah ya. Jadi ini yang saya rindukan buat kita semua untuk bisa mengerti bahwa integritas itu adalah kita bisa sampai pada satu titik membedakan apa yang Tuhan mau dan apa yang tidak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah saat ini di tahun 2021 ini sebagai tahun integritas. Kita bisa menunjukkan integritas kita sebagai anak Tuhan. Ya, kalau misalnya ada orang datang sama kita, ayo dukung ya saya di dalam doa. Jangan cuma iya aja, benar-benar doain. Ya, benar-benar doain. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang harus kita lakukan untuk membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hari ini saya mau katakan bahwa saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa terus lebih diberkati dengan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur hamba sudah selesai Tuhan berbicara, tapi Roh Kudus yang akan menyampaikan lebih jauh. Dan hamba rindu seluruh pengerja dan jemaat GBI Jaka Sampurna diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Dan terus kami bawa Tuhan Yesus, Ibu Gembala yang kami kasihi, Ibu Ingsriwati ke dalam tangan Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bisa kembali beraktivitas dan kembali melayani Tuhan. Keluarga Bapak Gembala dalam pemulihan kami serahkan dalam tangan Tuhan. GBI Jaka Sampurna kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seluruh pengerja dan jemaat menjadi barisan penuai yang akan menjadi orang-orang yang berintegritas di zaman ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Oh Rabbi Arabaka Syakayana Larab. Syarabaya Larabaka Syakayana Laraba. Sherebekeniana Larabaya Rabaka Syakayana Laru. Syarabaya Larabaka Yana Larabaka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena jasa-jasa kami Tuhan, tapi semua karena berkat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah yang Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Afosius Sisyolin Sambalao. Terima kasih Bapa, biar jatuh di tanah hati yang baik, siap ditaburi oleh benih firman-Mu, bertumbuh dan berakar kuat Tuhan, menghasilkan buah-buah pertobatan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Biar kami Tuhan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi kami biar saling menasehati, kami semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk bangsa Indonesia. Kami satukan hati kami angkat tangan kami. Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa Indonesia. Kami berkatakan shalom mulai dari Yerusalem. Shalom Indonesia. Kami berdoa biar damailah Indonesia. Oh kami berdoa, kami hardik segala COVID-19 dan krisis ekonomi dari bangsa ini. Terima kasih Bapa, berkati pemerintahan Indonesia, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Terima kasih untuk seluruh menteri yang ada. Terima kasih untuk tenaga ahli utama, TNI Polri Tuhan. Dan semua Tuhan, jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini, Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi, pengertian dan kepintaran yang daripada-Mu, sehingga dapat mengatur segala sesuatu dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan di bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota di mana Engkau tempatkan kami, kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengusahakan kesejahteraan kota, sebab kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja, dia dominasi apapun Tuhan di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, Engkau berkati mereka. Kami percaya mereka tetap
ada dalam doa, pujian, penyembahan, dan baca Alkitab serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Dr. Niko Nyotora Harjo. Kami angkat tangan kami memberkati hamba-Mu. Engkau yang berbicara atas hamba-Mu untuk tuntunan-Mu Tuhan setiap harinya, sehingga kami Tuhan dituntun untuk menjadi pelaku firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di akhir zaman. Terima kasih, berkati Tuhan keluarga hamba-Mu, berkati pelayanan dimanapun berada, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keempat wakilnya, Bapak Dani Tumiwa, Bapak Arwianto Cokro, Bapak Paul Wijaya, Bapak Johan Handoyo, beserta usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati keluarga pelayanan mereka di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh gembala Cekar, Rayon, Cabang, Ranting yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami angkat tangan kami memberkati Karayon kami. Oh Pak Pendeta Samuel Harnadi, beserta kedua wakilnya, Bapak Pendeta Noah Ginting, dan Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman. Seluruh gembala cabang Ranting Serayon 5, usaha pekerjaan pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka. Terima kasih Bapak, pada siang hari ini, pada hari ini kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu, kita berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman. Orabia rabaka syakayana, syarabaya larabaka syakayana laro, syarabaya larabaka syakayana larabaka. Oh namia rabaka ya Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman, ada di tangan-Mu Tuhan, ada di hati-Mu, tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan bagi hamba-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan itu atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Sriwati. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkaulah juga kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu. Engkau yang melindungi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perkatakan Tuhan, hamba-Mu kuat dan sehat oleh karena Engkau saja Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keempat anaknya, Kak Josia, Kak Jenis, Kak Joen, dan Javiera. Kami percaya anak-anak ini akan Kau pakai luar biasa Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat mereka satu keluarga bersatu, kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tak mungkin bagi manusia, tapi segala sesuatu mungkin bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk PT Adonai Pialang Asuransi. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan, kami memberkati Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman selaku owner Tuhan. Tuhan berkati, Engkau yang memberikan hikmat, akal budi, pengertian, dan kepintaran daripada-Mu, sehingga dapat memimpin PT Adonai Pialang Asuransi dengan benar sesuai kehendak dan rencana-Mu. Berkati seluruh pimpinan yang ada, berkati seluruh karyawan, berkati security OB yang ada, berkati mereka, bisnis-bisnis yang sudah ada, bahkan pembukaan bisnis-bisnis baru. Tuhan buka jalan buat mereka. Terima kasih, berkati segala usaha mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Firman-Mu katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati keluarga besar Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman, dan keluarga besar Ibu Pendeta Ing Sriwati dimanapun mereka berada. Semuanya aman dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Gembala Ranting, Bapak Pendeta Yesi Sarapi, Bapak Pendeta Alex Semiring, beserta keluarga mereka masing-masing, pelayanan usahanya, seluruh anak-anaknya. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Terima kasih
berkati pelayanan hamba-Mu di Taman Narogong Indah dan di Grace Duku Zamrud. Pengerja, jemaat, anggota kul mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk koordinator ibadah raya 1 Ibu Asna. Kami angkat tangan memberkati hamba-Mu. Tuhan berkati keluarganya, usaha pekerjaannya. Koordinator IR2 Bapak Kennedy dan Ibu Erna. Tuhan berkati usaha pekerjaan dan anaknya. Seluruh keluarganya, keluar masuknya dijagai oleh Tuhan. Koordinator IR3 Bapak Bobby dan Ibu Evelyn. Tuhan berkati mereka. Juga koordinator IR4 Bapak Kiki, Bapak Pendeta Kiki. Silaban Tuhan dengan Ibu Inah. Tuhan memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka semuanya. Tuhan yang jagai, lindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kabit-kabit yang ada. Kami berdoa untuk seluruh pengerja, seluruh jemaat, seluruh anggota kul, dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini. Biar mereka tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harapnya pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kalau kami boleh beribadah semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan sebelumnya kami akan terima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan kita semua. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengurapan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus, terus menyertai kehidupan kita. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai, untuk hidup kekal bersama dengan Dia, menjadi pewaris langit bumi baru, Yerusalem baru. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.